Shalom. Shalom. Itu nggak ngantuk loh ya. Tengah-tengah bulan ini lagi ngantuk-ngantuknya kantong ya. Ya Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, sebenarnya kalau kita mengamati lilin ya, ini lilinnya ada kurang satu warna kan. Sebenarnya kan minggu ketiga biasanya ada warna pink ya kan. Bahkan tadi katanya Pak Leo kalau di Kepanjen itu kalau minggu ketiga warna liturginya pink, bahkan kasulannya Romo pink, bagus sebenarnya kan. Di sini nggak punya kata Pak Leo. Nah, ini mungkin liturgi ya, atau ya ini kan umat PBI kemarin. Ya paling nggak supaya umat tahu kan katanya. Nah tentu itu semuanya ada maksudnya ya kan. Tanda lewat warna, satu simbol lewat warna itu memang ada maksudnya dalam liturgi Gereja Katolik. Dan saya kira Anda sudah tahu, hanya sekedar mengingatkan bahwa ya minggu ketiga masa Advent ini memang semangatnya ya kan adalah semangat ya bersukacita, bergembira, bersorak-sorai ya. Dan tadi jelas katakan dalam bacaan pertama dan bacaan kedua terutama. Ya memang bacaan pertama ini konteks atau latar belakang dari bacaan ini adalah ya ini bangsa Israel yang pulang dari pembuangan di Babilonia sekitar tahun berapa itu 587 berapa. Nah, memang tadi kita bisa merasakan suasana itu. Jadi ini tadi kan bersukacita dan berialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem, ya kan, selalu ungkapan ditujukan kepada orang Israel ya. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu, ya kan. Kalau pembuangan itu diyakini oleh bangsa Israel sebagai hukuman dari Tuhan, maka pembebasan mereka setelah mereka lepas dari pembuangan ya diyakini sebagai Tuhan yang telah membebaskan mereka dari hukuman. Maka tadi juga pada kelanjutannya dikatakan, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai ya kan? Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang beri kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, ia membaharui engkau dalam kasihnya. Nah memang ini yang saya kira amanat utama yang ingin juga diwartakan, ingin dikatakan oleh gereja pada minggu Advent ketiga ini khususnya. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Diharapkan kita sungguh mempersiapkan diri untuk merayakan Natal dengan hati gembira, dengan hati sukacita, ya dengan hati tidak tawar, ya walaupun mungkin situasi realnya tidak seperti itu, ya kan, mungkin masih banyak kreditan nggak selesai, ya Pak Marianus langsung, ya begitulah ya. Pingpong kalah terus, ya itu. Jadi, melawan saya kalah terus, ya Pak Sianus. Ya, jadi saya kira apa yang terjadi dalam kehidupan ini ya banyak pergulatan, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak kegetiran dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tidak membuat orang beriman atau orang yang percaya kepada Tuhan untuk tidak bersukacita, tidak bergembira, tidak bersyukur, ya kan? Karena kalau dipikir-pikir, kalau kita itu percaya pada kemahakuasaan dan kemahaperkasaan Tuhan, hanya kalau situasi hidup kita tuh nyaman, enak itu kan, ya rasanya kok kita seperti anak kecil ya. Kalau seneng kalau dikasih permen seneng ya, kalau nggak dikasih permen susah, sewot, nggak mau taat pada ibu, tidak mau belajar,
tidak mau mandi, tidak mau minum susu. Lah rasanya kan kayak gitu dong, iya kan? Makanya saya kira ya sekali lagi saya kira Anda sudah melakukan lah. Saya hanya mengingatkan saja ya. Artinya Anda yang sudah berumur entah 30, 45 tahun sudah menjalani hidup itu dengan ya tentu dengan perjuangan, dengan pergumulan, dengan susah payah, dengan memeras keringat, dengan membanting tulang, ya kan? Nah, itu dan Anda sudah sampai pada pagi ini, ya kan? Dengan Anda berada di dalam kapel ini atau aula ini untuk beribadat bersama-sama dengan segala situasi seperti itu. Artinya sebenarnya juga Anda sudah melakukan itu, sudah menjalankan itu, sudah mempraktekkan itu. Artinya di tengah-tengah masalah yang berkecamuk, di tengah persoalan yang sepertinya nggak ada ujungnya, Anda tetap teguh bertahan sebagai orang Katolik, ya kan? Tetap mau misa, ya. Tetap mau nyanyi, tetap mau berdoa, ya. Walaupun mungkin hatinya masih ya mungkin tidak semua, tapi artinya ya mungkin hatinya masih nggak tenang, tapi ya itulah ya bagian dari pergulatan perjuangan orang beriman untuk tetap mengandalkan Allah, ya kan? Sehingga tadi dalam bacaan kedua ya kita mendengarkan ya kita mendengarkan amanat dari Santo Paulus, ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ya kan? Sekali lagi ku katakan bersukacitalah, ya, ini artinya tadi ya, artinya sukacita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan itu sebenarnya tidak melunturkan kegembiraan kita, tidak melemahkan langkah kita, tidak melunglaikan tangan kita untuk tetap membantu orang, tetap mencoba menolong orang, tetap meneguhkan orang, menghibur orang, dan saya kira Anda sudah melakukan. Nah, saya kira hal lain lagi yang juga perlu kita juga renungkan pada kesempatan perayaan Ekaristi Minggu Advent ketiga ini. Dan tadi bagian pertama dari Injil Yohanes tadi kan Injil Lukas tadi kan ketika orang-orang itu datang kepada Yohanes Pembaptis kan, mereka lalu kemudian ini sebagai tanda pertobatan, lalu mereka mengatakan jika demikian apa yang harus kami perbuat, ya kan? Lalu secara jelas Yohanes menjawab, ya tadi barang siapa punya 2 helai baju dalam bagikannya. Lalu kepada pemungut cukai Yohanes Pembaptis mengatakan jangan merampas, jangan memeras, ya kan? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dan saya kira ini sesuatu yang juga menyadarkan kita kembali ya bahwa ya apa yang kita miliki, ya kan, apa yang sudah kita dapatkan juga dengan perjuangan tidak mudah itu juga diharapkan juga tidak melulu kita nikmati sendiri ya, artinya. Tapi sekali lagi ya Anda sudah melakukan lah, Anda sudah mempraktekannya, ya kan, memberikan bantuan, sumbangan semampunya, sebisanya, bahkan ketika di tengah-tengah kesulitan Anda tetap mencoba juga tetap mau menghibur orang lain. Dan saya kira itu yang sudah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dan Anda sudah melakukan, ya kan. Tapi saya kira yang lebih penting lagi, ya kan, ini bahwa tokoh Yohanes Pembaptis ya ini juga menyadarkan kita kembali. Kita tahu Yohanes Pembaptis, kalau kita misalnya membaca Injil Lukas bab 1 ayat 60, di sana dikatakan bahwa anak ini ya dalam perikop kelahiran Yohanes Pembaptis pada Lukas saya kira bab 1 ayat 80 itu dikatakan bahwa anak ini menjadi besar dan roh Tuhan menjadi semakin kuat, ya kan, sampai sampai dia datang masanya untuk tampil di muka umum. Dan artinya kayaknya Yohanes Pembaptis itu mulai dari remaja sudah ada di padang gurun seperti itu. Itu yang saya juga baca sedikit di komentar-komentar. Artinya Yohanes Pembaptis memang katakanlah sosok yang ya sekali lagi dia bukan yang dinanti-nantikan kan, yang dinanti-nantikan adalah Mesias, adalah Yesus Kristus, tapi dia adalah orang yang menjadi bentara, ya kan, menjadi bentara. Makanya dia menyerukan pertobatan kan, seperti itu. Dan jangan lupa padang gurun itu kan sebenarnya lambang, gitu kan. Padang gurun tidak hanya ya istilahnya gurun saja, tapi kalau kita mengingat
Perjanjian Lama padang gurun itu sebenarnya juga tempat perjumpaan orang Israel dengan Allah, ya kan? Di padang gurun bisa dikatakan sebenarnya Allah hadir begitu dekat, ya walaupun ya padang gurun kan pasti ya, panas, ya kan, tidak ada warung, tidak ada makanan dan lain dan seterusnya. Tapi seringkali dalam bacaan rohani, buku-buku rohani, padang gurun itu dilukiskan, disimbolkan sebagai suasana di mana Allah hadir, ya kan? Allah hadir, Allah dekat, ya kan? Bahkan ya kan kita kemudian bisa mengimajinasikan di padang gurun, ya bisa jadi orang kehilangan dirinya hanya berjumpa melulu dengan Allah. Nah ini saya kira perenungan yang bagus. Nah artinya ya pada hari-hari sebelum kita merayakan Natal ini, mari kita juga masuk ke dalam padang gurun kehidupan, ya, seperti itu. Artinya mari kita secara pribadi, secara personal lebih masuk dalam relasi kita dengan Allah, ya kan, untuk kemudian menemukan Sang Mesias yang dinantikan dan diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan saya kira salah satu bahaya orang zaman ini adalah orang tidak punya waktu lagi untuk masuk dalam suasana padang gurun, ya karena orang begitu sibuk ya. Seringkali dikatakan oleh para ilmuwan sosial bahwa orang zaman ini adalah orang yang lintang pukang, ya, orang yang sungguh-sungguh harus mengejar, mencari dan seterusnya. Jadi tidak ada waktu untuk diri sendiri, kadang tidak ada waktu bahkan untuk Tuhan. Nah, kadang-kadang kita kan juga mendengar bahwa kadang-kadang rumah itu menjadi kayak kos-kosan kan, karena sibuknya orang, ya kan. Nah ini menurut saya masa Advent ini menjelang masa Natal juga, ini udah masa Advent ketiga. Cobalah kita sadari, ya, di tengah-tengah kesibukan Anda ya untuk mengais rezeki, untuk membuat rumah tangga Anda semakin cukup, ya kan, semakin makmur, ya memang diperlukan perjuangan. Tapi jangan lupa kadang-kadang orang kehilangan dirinya karena tadi begitu sibuk, ya begitu padat jadwalnya, ya kan. Kemudian orang bisa jatuh ke istilahnya workaholic itu kan gila kerja. Nah, itu kan salah satu karakter orang modern, dan saya kira hati-hati. Maka saya kira sosok Yohanes Pembaptis juga mengingatkan kita akan pentingnya masuk ke pengalaman padang gurun, ya. Dan saya kira itu penting, saya kira penting sekali. Ketika ya kita berjumpa dengan diri kita sendiri, ya kan, lalu berjumpa dengan Tuhan, dengan Sang Mesias itu sendiri, supaya saya mengatakan ya mari kita refresh, menyegarkan kembali penghayatan iman kita merevisi, melihat lagi saya sebagai orang beriman itu apa sih sebenarnya, ya apa yang saya cari, apa yang sudah saya dapatkan sebagai murid Kristus. Dan itu kan pertanyaan-pertanyaan bagus supaya ya beriman atau beragama itu tidak hanya sesuatu yang tempelan saja, yang kemudian punya risiko kalau ada persoalan, ada masalah, kemudian orang meninggalkan imannya dan lain sebagainya. Itu kan karena agama atau iman hanya sebagai tempelan, ya. Tentu ini bukan menunjuk pada siapa-siapa, tapi kita merenungkan bersama. Dan ini saya kira masa Advent ketiga, masa yang bagus untuk kita masuk ke dalam pengalaman padang gurun kita, seperti itu. Dan ya kadang-kadang orang takut juga kan, mungkin juga karena tidak bisa sepertinya tidak ada waktu lagi untuk berjumpa secara pribadi dengan Sang Mesias itu, ya kan. Padahal itu menjadi salah satu kunci kekuatan orang agar mampu untuk melewati, ya kan, masalah-masalah hidup, ya. Saya tidak menggurui Anda, Ibu Bapak, tapi hanya dengan demikian maka iman menjadi sesuatu daya yang memampukan kita, daya yang mampu terus. Tadi dalam bacaan Injil Lukas itu ada soal ya api, ya kan, ya api, ya, yang terus menghangatkan kita, ya
terus memampukan kita. Jadi ya, nah, saya kira di situlah kaitannya. Maka Ibu Bapak terkasih, mari pada kesempatan perayaan Ekaristi minggu ketiga kita bersyukur atas ya rahmat karunia yang sampai saat ini masih kita rasakan, kita alami, dan mari kita nanti pada tanggal berapa tuh 13, 14, 15, 16 atau 12, 13, 14 13, 14, 15, 16 ada ini kesempatan untuk mengaku dosa. Ini sebagai bagian dari sukacita dan kegembiraan kita bahwa Allah yang kita jumpai bukan Allah yang menghukum, bukan Allah yang seperti polisi yang selalu mencari kesalahan, tapi Allah yang senantiasa membuka diri untuk senantiasa berrekonsiliasi dengan kita, berdamai, dan itu awal dari sukacita dan kegembiraan. Maka mari kita mohon hikmat Allah, mohon Roh Kudus agar kita sungguh dimampukan pada hari-hari menjelang Natal ini untuk mempersiapkan diri dengan lebih intens.